Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena kalau engkau lakukan itu, maka Allah akan merahmatinya dan malah memberimu musibah. Hadis riwayat Tirmizi. Gitu, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, langsung saja kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Nah, menilik muka dimahnya Ustadz di depan tadi, quote-nya sangat menarik Ustadz. Karena kita kadang-kadang terjebak dalam ucapan terima kasih pada Allah tapi tidak memikirkan yang lain. Jadi seorang sahabat saya waktu itu menelpon saya mengatakan, waduh, untung alhamdulillah rumah gua nggak kebanjiran. Yang lain tuh di bawah itu tenggelam semua. Jadi pada waktu itu ada banjir yang sekali setahun tuh benar-benar dahsyat. Jadi tenggelamlah rumah-rumah itu. Nah, pada saat diucapkan gitu kan alhamdulillah katanya. Itu bagaimana Ustadz? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ini kita kisah, namanya juga tasawuf ya. Kita sekarang kisah tentang, ingat gak? Di episode yang berapa kita pernah cerita tentang Junaid al-Baghdadi ketika beliau masih muda. Dan beliau waktu itu meminta ayahnya agar beliau diberi kepercayaan untuk memberikan uang kepada pamannya. Nah, ingat gak ceritanya? Pamannya ini seorang sufi besar. Namanya Siri As-Sakoti. Oke. Bisa dibaca Siri, bisa dibaca Sari. Karena nggak ada itunya sehingga ada harakatnya. Siri, Sari, dia juga lah. Nah, inilah paman yang sama itu. Yang waktu itu, ingat kan ceritanya di episode berapa lah, lupa ya. Siri As-Sakoti ini waktu itu bercerita kepada orang-orang. Sungguh, aku ini pernah mengucapkan satu kali Alhamdulillah. Dan karena perkataanku satu kali Alhamdulillah itu, aku istighfar selama 30 tahun berturut-turut. Ini men. Karena Siri As-Sakoti ini, kita udah pernah bahas waktu itu ya. Beliau itu orangnya selalu kalau apa-apa tuh menjaga kehormatan dirinya. Menjaga benar-benar marwah dirinya. Dia nggak mau minta-minta apapun ke orang lain. Bahkan dikasih oleh ayahnya Junaid al-Baghdadi sendiri. Beliau menolaknya waktu itu, benar gak? Beliau benar-benar orang yang redho, apa juga yang kejadian Alhamdulillah ala kulli hal, yang seperti sering kita bahas. Tapi kali ini si As-Sakoti mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan orang. Sungguh waktu itu aku pernah satu kali mengucapkan Alhamdulillah, gara-gara aku satu kali mengucapkan Alhamdulillah, itu 30 tahun lamanya aku istighfar kepada Allah. Maka orang-orang yang mendengarnya bertanya, lah kok bisa bilang Alhamdulillah satu kali, kemudian penyesalannya dengan istighfar selama 30 tahun berturut-turut. Siri As-Sakati mengatakan, pada saat itu terjadi kebakaran di pasar. Aku sedang berada di rumahku. Oke. Kemudian ada orang yang berlari-lari memberiku tahu di rumah bahwa kios-kios di pasar terbakar semuanya. Tapi Masya Allah, kata orang tersebut, kiosmu tidak terbakar. Nah ini. Jadi orang itu, wah ini kiosnya wali nih, kiosnya ulama besar. Jadi kios-kios orang lain kena kebakaran, kiosnya dia nggak kebakaran. Maka spontan ketika itu, Siri As-Sakati mengatakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah yang beliau sesali dan istighfar selama 30 tahun berturut-turut. Kenapa kata orang-orang? Kok bisa begitu? Karena perkataan Alhamdulillah itulah menunjukkan betapa aku memikirkan diriku sendiri, kata Siri As-Sakati. Aku tidak memikirkan kios-kios orang lain yang terbakar. Dan aku spontan terlontar mengatakan Alhamdulillah karena kiosku tidak terbakar. Ini menunjukkan
bahwa aku masih memikirkan kepentingan diriku sendiri. Ini penting. Dalam banyak episode kita bahas tentang alhamdulillah ala kulli hal. Benar ya? Tapi kita harus tahu kapan saat yang tepat mengatakan alhamdulillah tersebut. Jangan sampai perkataan alhamdulillah itu malah menimbulkan fitnah bagi orang yang mendengarnya. Misalnya kayak di Indonesia. Di Indonesia ini kalau ada orang meninggal ya kita ngomongnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener gak? Kalau ada orang meninggal kita dikabarin ada orang meninggal terus kita bilang alhamdulillah. Kacau. Oke. Itu sebabnya dari hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sudah sampaikan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan janganlah engkau merasa gembira karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena kalau kita mengekspresikan kegembiraan kita karena musibah yang menimpa saudara kita, maka niscaya Allah akan merahmati orang yang ditimpa musibah itu dan Allah akan memberi kita musibah karena sikap kita tersebut. Nah, jadi penggunaan alhamdulillah ala kulli hal ini harus lebih bijaksana. Kalau musibah itu menimpa saudara kita, kita jangan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal ataupun menunjukkan kegembiraan kita akan hal tersebut. Benar ya? Tapi kalau musibah itu menimpa diri kita, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita sekarang cerita yang berikutnya. Ini adanya di kitab Madarijus Salikin, oke, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini adalah muridnya dari Ibnu Taimiyah, betul kan? Waktu itu Ibnu Qayyim mengatakan ya, oke. Pernah suatu hari kata Ibnu Qayyim, itu ada orang yang datang mendatangi guru beliau, yaitu pada suatu hari Ibnu Qayyim mendatangi gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Qayyim memberi berita kepada Ibnu Taimiyah, berita gembira, yaitu wafatnya musuh gurunya beliau itu Ibnu Taimiyah, musuh yang paling reseh lah, musuh yang terbesar, musuh yang paling memusuhi, paling sering menyakiti Ibnu Taimiyah, disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ini alhamdulillah yang orang yang itu untuk reseh-reseh udah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah waktu itu? Ibnu Taimiyah membentak muridnya tersebut. Dan beliau mengingkari perbuatan dari sikap gembira yang ditampakkan oleh muridnya tersebut. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang meninggal itu, yang tertimpa musibah itu adalah musuhnya, orang yang paling memusuhi Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Qayyim menyampaikan itu dengan gembira, dia udah mati, malah dibentak sama Ibnu Taimiyah, dimarahin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bahkan ketika kita mendapatkan berita tentang kematian musuh kita sekalipun, kita jangan pakai alhamdulillah ala kulli hal, tapi Ibnu Taimiyah malah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini ada tingkatan-tingkatannya, benar gak? Kalau tingkatan yang tadi kita bahas adalah tingkatan yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah, di mana beliau menegur muridnya sendiri yaitu Ibnu Qayyim. Jangan gitu, jangan gembira dengan kematian orang yang bahkan bersikap zalim terhadap diri kita. Ucapkan saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tingkatannya itu. Tapi ada juga tingkatan yang kita emang udah sebel banget dah. Pokoknya udah dia terang-terangan memusuhi Islam, dia terang-terangan pokoknya bukan sekedar beda pendapat di antara kaum muslimin, tapi emang dia terang-terangan memusuhi Islam, terang-terangan buat maksiat apa nantangin. Emang kenapa kalau gini? Gimana gitu, oke? Ini ada di dalam kitabnya Lisanul Mizan.
yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Oke. Ini di Indonesia terkenal kitabnya nih. Lisanul Mizan ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Waktu itu diceritakan bahwa ada seorang namanya Wahab al-Qurashi. Wahab al-Qurashi ini udah terkenal pokoknya orang yang brengsek dah, pokoknya ngaco. Semua udah sebel lah. Semua pokoknya kaum muslimin bersatu padu sebelnya lah sama orang itu, benar gak? Nah, ketika beliau ini meninggal dunia dan berita ini disampaikan kepada salah seorang ulama besar waktu itu di sana, yaitu Abdurrahman bin Al-Mahdi, maka yang ucapkan yang keluar dari mulutnya Abdurrahman bin Al-Mahdi adalah Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin dari keburukan orang ini. Nah, itu. Kalau tadi Ibnu Taimiyah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kalau ini karena ini udah jelas-jelas nih menyakiti hati umat Islam, menyakiti, menghina Islam dan sebagainya, maka yang keluar ucapan dari Abdurrahman bin Al-Mahdi adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin dari keburukan orang ini. Nah, jadi udahlah, kita ini semua udah diatur sama Allah, udah ada skenarionya, udah ketulis di Lauhul Mahfuz bahwa ada orang meninggal, ada orang kena musibah, ya semuanya begitu, benar nggak? Jangan kita mentang-mentang yang kena musibah itu musuh kita, lalu kita bergembira lihat segala macam. Ya belum tentu. Kita kan nanti ada gilirannya juga kena musibah, benar nggak? Ntar giliran kita lagi dienyek-enyek, benar nggak? Itu orang udah soleh kayak gitu, alim kayak gitu, ternyata sama juga kena musibah juga. Benar nggak? Jangan. Kita cobalah memahami bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah, semuanya telah ada jadwalnya masing-masing untuk mendapatkan musibahnya. Baik itu, Yufid. Baik Ustadz, ini kita memang mesti berhati-hati kalau gitu, pengucapan Alhamdulillah ala kulli hal. Nah Ustadz, ini kita menjawab pertanyaan sahabat agak sedih juga. Jadi adiknya sahabat kita ini selalu dicaci maki sama keluarga suaminya, dihina-hina, sangat marah sehingga ingin boleh nggak kita balas, kita caci gitu, atau apalah Ustadz gitu. Hanya orang baik saja yang dijelek-jelekan. Sedangkan orang jelek nggak perlu jadi jelek-jelekan lagi, emang udah jelek, bener nggak? Jadi kalau ada orang dijelek-jelekan, dia harus merasa Alhamdulillah ala kulli hal. Karena hanya orang baik saja yang dijelek-jelekan. Hanya orang yang tinggi saja yang direndah-rendahkan. Karena orang rendah nggak perlu direndahin lagi. Benar nggak? Jadi kalau kita direndahkan orang, dijelek-jelekan orang, Alhamdulillah ala kulli hal. Penggunaan Alhamdulillah ala kulli hal di sini tepat. Karena musibah itu menimpa diri kita, maka kita sebutkan Alhamdulillah ala kulli hal. Lain dengan tadi contoh-contoh di atas, itu kan musibahnya menimpa orang lain. Ketika menimpa orang lain, ya kita jangan usah pakai Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau menimpa diri kita sendiri, kita Alhamdulillah ala kulli hal. Nggak apa-apa, tenang aja dah. Ingat gak di episode yang lalu, ya, tentang kisah Jalaluddin Rumi dan gurunya, Syamsuddin Tabrizi, benar gak? Kita jangan terpengaruh sama pendapat orang. Kalau kita dijelek-jelekan oleh orang, Alhamdulillah, berarti kita nggak jelek. Benar gak? Kalau kita direndah-rendahkan orang, Alhamdulillah, berarti kita nggak rendah. Karena orang jelek, orang rendah, nggak perlu dijelek-jelekin. Orang rendah nggak perlu direndah-rendahin. Benar gak? Nah, jadi, udah. Kita berpegang pada ridhonya Allah. Ridhokan nas la tudro. Kalau kita mencari keredoannya manusia, nggak pernah bisa dapat. Kemarin episode yang lalu kita udah ceritain bagaimana Jalaluddin Rumi yang udah begitu hebatnya, wibawanya, kerannya sebagai orang yang hebat. Cuman sekedar satu kejadian aja, orang langsung berubah pandangan. Sehingga gurunya Syamsuddin Tabrizi mengatakan bahwa pujian manusia itu hanyalah khayalan. Udah, nggak usah dipikirin kata-kata orang, benar nggak? Yang penting kita mah bagaimana di mata Allah kita ini menjadi seorang yang baik. Baik, David. Jadi jauh dari kata-kata membalas ya Ustaz.
Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik. Jadi balas dendam harus, tapi cara balas dendamnya bukan balas dendam ke orang tersebut. Caranya balas dendamnya adalah membuat diri kita lebih baik. Makin kita dihina, makin kita sakit hati, makin kita balas dendam, tapi balas dendamnya dengan cara membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik. Gitu, men. Baik Ustadz, semoga hal ini dapat dipahami oleh sahabat kita sehingga meringankan penderitaan mereka. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.